Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Dr. Jahajian Ifdin Manduni Maki selaku Direktur Istana Pendidikan Pesantren Sumber Timlah Rembani Fida, dan juga yang saya hormati pada Dr. Haja Khairatul Idawati Mahmud MDI selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Sumber Timlah Rembani Fida. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PT Majalah saya yang berjudul latar belakang Gerakan Pembaruan Dunia Islam, yaitu pelajaran SKI kelas 12. Nah, gerakan pembaruan gerakan pembaruan dunia Islam itu merupakan suatu upaya menyesuaikan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu. Nah, kemudian kalau bahasa Arabnya itu tajdid gitu. Terus sebenarnya penyesuaian ini sudah berlangsung lama sejak masa-masa awal sejarahnya Islam. Itu pada awal abad ke-18 Masehi, dan juga gerakan modernisasi itu bertujuan terbebas dari ketertinggalan zaman. Gerakan modernisasi sama reformasi Islam. Nah, itu biar bebas dari ketertinggalan. Tuh. Nah, terus sebenarnya pada zaman Kerajaan Utsmani itu sudah mengalami kontak dengan beberapa negara Eropa. Semakin intens kontaknya itu ketika jatuhnya kerajaan Mesir dikalahkan oleh Napoleon Bonaparte. Nah, terus ada beberapa aspek yang menyebabkan Islam itu ketertinggalan. Yang pertama, sifat jumud yang membuat berhenti umat Islam itu berpikir dan berusaha. Nah, apa itu jumud? Itu yang stagnan. Jadi kayak stuck di tempat gitu. Ya udah, kayak tetap berada di zona nyaman gitu. Nah, terus persatuan antar umat Islam itu terpecah belah gitu. Terus kemudian kontak antara Islam dan Barat itu berbeda. Renaissance. Nah, apa itu Renaissance? Itu kayak bagi dunia Barat agama itu disingkirkan. Nah, tapi kalau di Islam itu kebalikannya, agama dikuatkan, bukan disingkirkan gitu. Nah, terus kan pada masa itu ada jalur perdagangan yang jalur perdagangan yang membentang seluruh dunia. Nah, itu kan dikuasai oleh Islam. Nah, tetapi karena si Christopher Columbus itu menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi, dan Vasco da Gama menemukan jalur ke timur lewat Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi, sehingga menyebabkan terbukanya dua jalur perdagangan baru bagi negara Eropa sana, negara Barat. Nah, sehingga karena adanya dua jalur perdagangan baru ini meningkatkan nilai ekspor dan perekonomian negara Barat sana. Nah, terus orang-orang Barat sana itu mendirikan gerakan revolusi industri, yaitu dari tahun 1750 sampai 1850 Masehi. Nah, pas banget satu abad. Oke, terus yang selanjutnya ada Muhammad Ali Pasha. Nah, siapa itu? Muhammad Ali Pasha itu adalah seorang pembaruan Islam, ya. Dan dia ini
berasal dari Turki, lahir pada bulan Januari tahun 1765, lahir di kota Kavala, ya, yaitu pada saat bagian utara Istanbul maksudnya. Nah pada saat itu kota Istanbul yang pernah ditaklukkan, ya sudah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, terus ayahnya itu namanya ayahnya namanya Ibrahim Aga. Nah, si Muhammad Ali Pasha itu meninggal pada tahun 1849 Masehi di tempatnya di Mesir. Gitu. Nah, terus apa sih namanya? Oh iya, Muhammad Ali Pasha itu merupakan tokoh yang salah satu tokoh yang membuat peradaban, mengubah peradaban Islam, kemajuan Islam pada abad 19 sampai 20 Masehi. Nah, dia juga menjadi orang pertama yang meletakkan landasan kebangkitan modern dari Islam di dunia Islam. Nah, terus pada tahun 1765 sampai 1840 Masehi, beliau ini ikut dinas militer. Terus dengan kemampuannya dan kesungguhannya itu dia dalam waktu singkat menjadi perwira gitu. Nah ketika dia sudah berhasil jadi perwira, dia kan punya bawahan. Nah beliau itu berhasil merebut kekuasaan setelah Perancis itu balik ke Eropa kan. Jadi awalnya kan jatuh sih, dijajah, saya kayak dijajah gitu lah, diserang sama Napoleon. Terus kekuasaannya diambil alih sama dia setelah Napoleon itu balik lagi ke Prancis pada tahun 1801 Masehi. Nah, pada habis itu kan habis merebut kekuasaan, yaitu menjadi wakil resmi Sultan Turki Utsmani. Nah, pada kekuasaan dia, Mesir itu mengalami kemajuan di bidang ekonomi dan militer. Nah, karena melihat bangsa Eropa itu militernya jadi sangat maju gitulah ya. Nah, terus siapa namanya? Ya inilah, si Muhammad Ali Pasha itu mengundang kolonel Prancis, yaitu namanya Seve. Ya, yang beragama Islam, terus kemudian kan oleh Kristen, terus meluk agama Islam, jadi ganti namanya Sulaiman Pasha. Nah, Sulaiman Pasha ini ditugaskan untuk melatih dan memodernisasikan angkatan bersenjata Mesir. Nah, terus si Muhammad Ali Pasha ini juga mendirikan lembaga-lembaga sekolah. Contohnya yang pertama ada Kementerian Pendidikan, terus ada sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah apoteker, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, dan sekolah penerjemahan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya atas presentasi pada kali ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Apabila ada banyak yang kurang, minta maaf lah sekali lagi ya, karena yang lebih itu nggak ada. Hanya Allah SWT yang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.